Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita bertemu di kelas ini, kelas bahasa Indonesia transisi. Baik teman-teman, minggu lalu teman-teman sudah berdiskusi bersama terkait dengan sejarah dan eksistensi bahasa Indonesia, mulai dari sejarah kelahiran bahasa Indonesia sampai dengan eksistensi bahasa Indonesia masa kini. Dan saya ingin mengulas satu informasi terkait dengan sejarah kelahiran bahasa Indonesia, bahwa sejatinya bahasa Indonesia ini lahir yang tercatat secara resmi pada tanggal 28 Oktober 1928 melalui Sumpah Pemuda di Kongres Pemuda kedua. Jadi kongres ini adalah kongres pemuda kedua. Kalau kongres pemuda kedua, otomatis kita bisa memahami bahwa ada kongres pemuda pertama. Dan ternyata memang tercatat 2 tahun sebelum tahun 28, mohon maaf, yakni tahun 1926 telah terselenggara kongres pemuda pertama. Dalam kongres pemuda pertama ini dirumuskan 3 resolusi pemuda, yakni dalam hal sosial, dalam hal ekonomi, dan budaya. Oleh karena resolusi ini masih sangat umum, sehingga pada Kongres Pemuda kedua, para pemuda ini yang dipimpin oleh Sugondo Joyopuspito, ya, dari P3I, ya, merumuskan keputusan penting berupa Sumpah Pemuda. Dalam Sumpah Pemuda ini ada 3 poin penting, mulai dari bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan berbahasa persatuan. Ini yang menarik kemudian bahwa di poin ketiga tidak menyebutkan berbahasa satu, akan tetapi para pemuda waktu itu menyebutkan berbahasa, menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tidak disebut sebagai bahasa satu-satunya yang ada di Indonesia, tapi disebut sebagai bahasa persatuan atau bahasa pemersatu. Karena para pemuda waktu itu merumuskan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu antar golongan, bahasa pemersatu budaya, bahasa pemersatu keberagaman bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia. Kalau kita sebut bahasa Indonesia adalah bahasa yang satu, berarti kita meniadakan keberadaan bahasa-bahasa lain yang ada di Indonesia. Dalam hal ini adalah bahasa daerah. Kita tidak mengakui adanya bahasa Jawa, kita tidak mengakui adanya bahasa Sunda, dan lain sebagainya. Tapi dalam rumusan Sumpah Pemuda tersebut, di poin ketiga, bahasa Indonesia disebut sebagai bahasa persatuan. Menjunjung tinggi bahasa persatuan. Kita menjunjung tinggi keberadaan bahasa Indonesia, tapi tidak meninggalkan dan menghilangkan bahasa-bahasa daerah yang berkembang dan ada dan eksis di Indonesia. Itulah keunikan Sumpah Pemuda, khususnya pada poin ketiga, yakni poin kebahasaan. Dan inilah yang kemudian dipahami sekaligus dipercaya bahwa bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang kemudian juga selain kita memperingati Sumpah Pemuda, pada tanggal tersebut kita juga memperingati lahirnya bahasa Indonesia yang disebut dengan Bulan Bahasa. Tapi perlu kita tahu bahwa nama atau istilah bahasa Indonesia ini sebenarnya perlu kita pertanyakan, karena banyak sumber yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia ini cikal bakalnya atau awal mula asal usul bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Melayu Riau. Lalu mengapa itu tidak disebut sebagai bahasa Melayu, tapi justru disebut sebagai bahasa Indonesia? Apa perbedaan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia? Nah, istilah bahasa Indonesia ini ternyata sudah populer sejak Kongres Pemuda I pada tanggal 2 Mei tahun 1926. Nah, kala itu M. Tabrani, ya, selaku pers waktu itu, ya, seorang wartawan atau jurnalis, menyebut bahasa Indonesia dari bahasa Melayu. Nah, saat itu Yamin marah karena tidak ada bahasa Indonesia, tapi adanya bahasa Melayu. Jadi salah satu anggota Kongres Pemuda I, yaitu Yamin, tidak sepakat adanya istilah bahasa Indonesia karena tidak ada bahasa Indonesia, adanya bahasa Melayu. Tapi karena Tabrani ini cukup politis, ya,
dia mengambil satu tindakan dan satu langkah yang tepat, karena dia mengatakan kalau bangsanya sudah bangsa Indonesia, tanah air Indonesia, masa bahasanya bahasa Melayu. Nah ini kan kemudian tidak ada konsistensi, dan istilah bahasa Indonesia itu menjadi sebuah langkah strategis, langkah politis juga untuk menyatukan keberagaman bangsa Indonesia ini. Karena kalau masih menggunakan istilah bahasa Melayu, orang Jawa pasti akan protes, orang Sunda pasti akan protes, karena yang digunakan bahasanya sebagai bahasa pemersatu adalah bahasa Melayu. Tapi kalau bahasa Melayu itu kemudian disebut sebagai bahasa Indonesia, semua orang akan memiliki semangat yang sama, bahwa bahasa pemersatu kita adalah bahasa Indonesia. Kita berasal dari beragam suku, beragam etnis, kita memiliki beragam bahasa daerah, tapi kita punya satu bahasa yang mempersatukan, yaitu bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya yang mencetuskan nama bahasa Indonesia ini adalah M. Tabrani, yang kemudian mengambil langkah politis ya dan strategis, menyebut bahasa Melayu waktu itu sebagai cikal bakal bahasa pemersatu kita menjadi bahasa Indonesia. Itu adalah sejarah singkat cerita tentang kelahiran bahasa Indonesia. Kemudian Prof. Harimurti Kridalaksana, salah satu pakar bahasa di Indonesia, juga menyebut bahwa tanggal 2 Mei ini sebagai hari lahir bahasa Indonesia. Jadi beliau tidak menyebutkan tanggal 28 Oktober, tapi tanggal 2 Mei, karena sejak 2 Mei itulah pada saat Kongres Pemuda I sudah dicetuskan nama bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nah ini ada dalam buku berjudul Masa-masa Awal Bahasa Indonesia. Itu adalah sejarah perkembangan bahasa Indonesia dari tahun 1926 sampai dengan tahun 1928. Bergerak terus ke masa depan, ternyata di tahun 1945 ada sebuah peristiwa penting juga yang kemudian mengokohkan bahasa Indonesia ini menjadi poin strategis di negara kita. Yakni di tahun 1945, tepatnya hari Jumat tanggal 17 Agustus, ada sejarah penting yang dilalui oleh bangsa ini, yaitu proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan di teks proklamasi itu, the founding fathers kita juga menggunakan bahasa Indonesia untuk menyusun teks proklamasi. Ini menunjukkan satu komitmen besar bangsa kita bahwa bahasa Indonesia ini benar-benar kita anggap kesakralannya dan kita anggap nilai penting. Karena sekali lagi bahasa Indonesia ini dirumuskan melalui sumpah, bukan melalui janji, bukan melalui cita-cita. Kalau cita-cita bisa terwujud, bisa tidak. Kalau janji bisa terpenuhi, bisa diingkari. Tapi kalau sumpah, sekali Anda mengingkari sumpah, yang turun bukanlah bukanlah hukuman lagi, tapi azab. Ini kesakralan Sumpah Pemuda. Dan di tahun 1945, tepatnya tanggal 17 Agustus, bangsa kita tetap berkomitmen menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang digunakan untuk menyusun teks proklamasi. Dan mulai pada hari itu juga bahasa Indonesia tidak hanya sebagai bahasa nasional, tidak hanya sebagai bahasa pemersatu, tapi juga sudah menjadi bahasa resmi negara. Karena negara NKRI ya, negara Indonesia waktu itu resmi berdiri sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah yang menjadi hal menarik sejarah panjang bahasa Indonesia. Dari tahun 1928 bergerak ke tahun 1945, bergerak kembali dan sangat lama sampai pada kita berhenti pada tahun 2009. Pada tahun 2009, pemerintah secara resmi menuangkan undang-undang yang membahas yang mengurus bahasa Indonesia. Ini tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 yang mengatur bahasa negara, lambang negara, bendera, lagu kebangsaan. Salah satu poin penting di Undang-Undang RI ini ya, di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 ini adalah bahasa Indonesia akan ditingkatkan fungsinya sebagai bahasa internasional. Jadi yang sebelumnya bahasa Indonesia ini sebagai bahasa nasional, bahasa pemersatu,
kemudian berkembang menjadi bahasa resmi negara pada tahun 1945. Pada tahun 2009, pemerintah bercita-cita menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Dan ini mulai dicanangkan terus, digerakkan terus oleh pemerintah melalui program pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing atau bahasa Indonesia bagi warga negara asing. Ini adalah bahasa Indonesia yang diajarkan di negara-negara lain atau diajarkan di Indonesia kepada orang-orang asing. Saya sudah berkesempatan 2 kali mengajarkan bahasa Indonesia di luar negeri. Pada tahun 2017 saya menjadi dosen di Universitas SUS dan Universitas Zaituna di Tunisia. Dan tahun 2018 saya mengajar di Hanoi University di Vietnam. Ini salah satu langkah praktis dan langkah nyata dari pemerintah untuk meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Apa yang akan terjadi kembali dengan bahasa Indonesia? Kita akan lihat nanti. Salah satunya Andalah yang akan menjadi saksi, Andalah yang juga akan menjadi pemeran. Nah, itu adalah sejarah singkat tentang bahasa Indonesia, mulai dari sejarah, perkembangan, dan eksistensi bahasa Indonesia. Terima kasih telah menyimak informasi ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Kita akan ulas di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.